Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Joleha dengan NIM 1202020080 dari PAI 4C. Saya akan menyampaikan resume mata kuliah Psikologi Belajar pada hari ini yang berjudul Karakteristik Belajar dan Ragam Hasil Belajar. Karakteristik belajar merupakan prinsip-prinsip belajar atau perubahan khas yang menjadi karakteristik perilaku belajar. Nah, karakteristik belajar ini yang terpenting ada 3. Yang pertama adalah perubahan intensional. Maksudnya adalah perubahan yang terjadi dalam proses belajar berkat pengalaman atau praktek yang dilakukan dengan sengaja dan disadari, bukan merupakan kebetulan. Contohnya adalah siswa yang berbicara santun di depan guru dan murid. Terus yang kedua, perubahan positif dan aktif, yaitu perubahan yang terjadi karena proses belajar yang positif dan aktif. Contohnya adalah saat seorang siswa belajar membaca Al-Quran, maka lama-kelamaan ia akan dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Terus yang ketiga, perubahan efektif dan fungsional, yakni karena proses belajar ini efektif, maka akan menimbulkan perubahan yang fungsional, maksudnya ada manfaatnya gitu. Contohnya, saat seorang belajar Al-Quran, maka ia juga dapat mempelajari kaidah ilmu tajwid dan juga dapat mengetahui kosakata bahasa Arab. Nah, sekarang kita bahas manifestasi belajar. Manifestasi belajar itu merupakan wujud hasil dari pembelajaran. Nah, jadi perilaku belajar akan tampak bagi siswa yang telah mengalami proses belajar. Manifestasi tersebut diantaranya adalah manifestasi kebiasaan. Jadi seseorang yang telah mengalami proses belajar, biasanya kebiasaannya akan menjadi lebih baik. Terus yang kedua, manifestasi keterampilan. Siswa yang telah mengalami proses belajar, biasanya keterampilannya akan bertambah beragam gitu. Terus yang ketiga adalah manifestasi pengamatan. Karena pengalaman belajar seorang siswa ini mampu untuk mencapai pengamatan yang benar dan objektif. Misalnya, siswa yang baru pertama kali mendengar azan dari radio mungkin saja mengira bahwa muazin itu ada di dalam kotak radio, padahal tidak. Nah, lama-kelamaan dia akan mengamati dan memahami bahwa muazin itu bukan ada di dalam kotak radio, melainkan ada di studio. Nah, yang keempat adalah manifestasi berpikir asosiatif dan daya ingat. Nah, berpikir asosiatif ini merupakan pembentukan antara rangsangan dan respon, sedangkan daya ingat adalah wujud belajar karena merupakan unsur pokok dari berpikir asosiatif. Misalnya, seseorang siswa mampu menyebutkan tanggal lahir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang terjadi pada hari itu, karena dia telah mempelajari sejarah kebudayaan Islam maupun biografi Rasulullah. Terus yang kelima, manifestasi berpikir rasional dan kritis. Nah, berpikir rasional dan kritis ini adalah wujud perilaku belajar yang berhubungan dengan problem solving. Misalnya, seorang siswa dapat mengetahui hakikat penciptaan manusia dan tahu untuk apa manusia diciptakan. Terus yang keenam, manifestasi sikap. Sikap itu kan attitude ya, atau kecenderungan untuk bereaksi dengan cara baik atau buruk terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Nah, misalnya sikap siswa terhadap perang Badar misalnya. Terus yang ketujuh ada manifestasi inhibisi. Jadi inhibisi ini adalah mengurangi atau menghentikan aktivitas atau kegiatan yang buruk dan menggantikannya dengan kegiatan yang lebih baik. Contohnya, seorang siswa yang mungkin di rumahnya sering berbohong, terus dia belajar di sekolah tentang arti kejujuran, arti pentingnya, maka dia akan mencoba untuk berkata jujur. Terus yang kedelapan, manifestasi apresiasi. Apresiasi itu kan menilai. Jadi seorang siswa yang telah mengalami proses belajar biasanya akan mampu untuk menilai dan menghargai sesuatu. Terus yang kesembilan adalah manifestasi tingkah laku afektif. Nah, afektif ini kan berhubungan dengan perasaan ya. Misalnya seorang siswa telah menyadari kebenaran syariat Islam dan menjadikannya sebagai petunjuk kehidupannya gitu kan. Nah, sekarang kita bahas ragam belajar. Belajar itu beraneka ragam ya, diantaranya adalah ragam abstrak. Belajar abstrak adalah belajar yang menggunakan cara berpikir abstrak, tujuannya ya untuk memperoleh pemahaman dan permasalahan yang tidak nyata. Contohnya saat kita belajar tentang iman kepada hal-hal gaib ya, itu merupakan ragam belajar abstrak. Terus yang kedua, ragam keterampilan. Belajar keterampilan adalah belajar menggunakan motorik. Nah, tujuannya untuk memperoleh atau menguasai suatu keterampilan. Contohnya adalah belajar praktek ibadah haji supaya dapat mengerjakan ibadah haji dengan
baik dan benar dan menjadi seorang haji yang mabrur. Nah, terus ada ragam sosial. Ragam sosial ini belajar memahami masalah dan teknik untuk memecahkan masalah tersebut. Contohnya adalah saat kita belajar tafsir ya, maka kita akan menemukan problem solving atas masalah-masalah kita sehari-hari. Terus contoh yang keempat adalah ragam pemecahan masalah, contohnya menggunakan metode ilmiah ya, berpikir sistematis, logis, teratur, dan teliti. Tujuannya ya untuk memperoleh kemampuan. Misalnya saat siswa belajar SKI, nah dia akan belajar untuk memecahkan masalah. Terus yang kelima ada ragam rasional. Belajar rasional adalah menggunakan kemampuan berpikir secara logis dan sistematis, tujuannya supaya dapat berpikir secara rasional. Contohnya kalau dalam agama itu belajar ilmu mantik atau logika. Terus yang keenam ada ragam kebiasaan. Ragam kebiasaan itu proses pembentukan kebiasaan baru atau perbaikan dari kebiasaan lama. Tujuannya agar siswa memperoleh kebiasaan yang lebih baik. Contohnya adalah belajar terbiasa untuk sholat tepat pada waktunya. Terus selanjutnya adalah ragam apresiasi. Nah, apresiasi tadi sudah disinggung mengenai penilaian terhadap sesuatu. Contohnya siswa dapat menilai seni baca tulis Quran. Nah, terus yang terakhir adalah ragam pengetahuan. Jadi belajar pengetahuan yaitu belajar dengan cara melakukan penyelidikan mendalam terhadap objek pengetahuan tertentu supaya memperoleh tambahan informasi dan pemahaman. Contohnya adalah belajar tentang proses penciptaan manusia menurut Al-Quran dan sains. Demikian resume yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.